Assalamualaikum Bu Pepri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan observasi atas pembelajaran Ibu Pepri di kelas, sebelumnya kita lakukan dulu pra observasi hari ini. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Pepri. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan untuk hari ini? Jadi untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu peserta didik diharapkan mampu ya Bu menyelesaikan relasi dan fungsi dengan menggunakan metode diagram panah, diagram garis, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kemudian Ibu, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini nanti? Di sini saya menggunakan metode problem based learning ya Bu. Menggunakan pembelajarannya nanti di situ berdifferensiasi. Oke, pembelajaran berdifferensiasi ya Bu. Kemudian apa alat dan bahan ataupun sumber belajar yang Ibu siapkan? Jelaskan alasannya Ibu. Nanti di sini saya dalam penyampaian materinya menggunakan LCD ya Bu ya. Ya. Nah, di situ penampilan LCD dan saya menampilkan tayangan video materi tersebut sehingga siswa menyimak materi itu melalui tayangan video dalam bentuk link YouTube seperti itu. Oke Bu. Tolong Ibu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk ini nanti pembelajaran. Jadi pastinya tahapannya kan pasti ada tahapan pendahuluan ya Bu, inti dan penutup. Di situ untuk pendahuluannya di situ saya mengaitkan materi yang sudah ya, terus menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut, terus memberikan motivasi kepada siswa, dan selanjutnya siswa tersebut menyimak pembelajaran materi dalam bentuk video, dan setelah itu dibagi kelompok ya Bu ya. Di situ nanti per kelompok dibagikan LKPD untuk mengerjakan tugas. Baik. Apa ada persiapan tertulis Bu untuk pembelajaran nanti? Ya, pastinya ada ya Bu ya. Di situ ada modul ajar juga ya Bu ya. Terus nanti juga LKPD itu ya Bu? LKPD yang akan dibagikan. Baik. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Menurut saya nanti mungkin siswa itu agak susah itu di ini Bu, dalam menentukan diagram kartesius ya Bu ya. Di situ kan karena bilangannya itu kan mereka susah Bu dalam membedakan ini letaknya negatifnya sebelah mana, positifnya sebelah mana. Suka tertukar gitu ya Bu. Oke. Baik Ibu, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan harapan Ibu? Jadi harapan Ibu tuh kompetensi apa yang bisa mereka capai? Jadi di sini nanti saya itu kepingin ya Bu, ingin siswa itu lebih percaya diri ya Bu ya. Terus kerjasama dengan sesama teman, karena kan dengan mereka nanti dilatih untuk presentasi, bisa melatih kepercayaan diri mereka dan bekerja sama dalam kerja kelompok seperti itu Bu. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah ada yang perlu Ibu perhatikan lebih ya pada pembelajaran ini nanti? Jadi nanti di sini saya akan melakukan pendekatan yang lebih ya Bu ya, terutama terhadap siswa yang kurang perhatikan ketika pembelajaran saya. Di situ akan saya dekati agar lebih fokus dalam menyimak pembelajaran saya. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk pertanyaan pra-observasi ini nanti. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan observasi pada pembelajaran Ibu. Sampai jumpa lagi di pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu, sukses selalu. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Ibu Oli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian tuliskan atau gambarkan emot dan
hadir ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Oh, iya. Hari ini hadir semua ya? Ya. Yes. Siapa? Maura ya? Maura kenapa? Oh, sudah ada keterangannya ya? Besok pagi ya, ketika kalian bepergian ataukah sakit ataukah ada keperluan keluarga ya, kalian izin ya, dibiasakan mengirim surat izin memberitahu apa alasan kalian tidak hadir. Maura, kalau misalkan Maura sakit, kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh ya. Dari titik koordinat ya, titik koordinat itu titik yang ada sumbu X dan sumbu Y dan angka-angka yang positif dan negatif. Masih ingat? Masih ingat? Kalau masih ingat, kalau itu kan ada sumbu X dan sumbu Y yang arahnya ke kanan bernilai positif atau negatif? Positif ya. Yang arahnya ke kiri bernilai negatif. Berarti masih ingat materi kita minggu lalu ya, bagus. Nah, pada hari ini Ibu akan ya membahas yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelum ke pembelajaran, di sini Ibu akan sedikit memaparkan sebuah cerita ya, yaitu cerita tentang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu adalah seorang anak yatim yang yang ayahnya sudah meninggal. Pada saat dia masih berumur 4 tahun, ibunya meninggal juga ketika ia masih balita itu ya. Nah, tetapi Ibnu Hajar itu mempunyai sebenarnya Ibnu Hajar ini kurang maksudnya ketika dijelaskan oleh guru, ketika menerima ilmu itu masih prosesnya itu tergolong yang susah untuk mencerna gitu ya, sudah susah untuk menerima pemaparan ilmu dari bapak ibu guru. Walaupun sama teman-temannya juga sering diejek, kamu nggak bisa, kamu itu bodoh seperti itu, tetapi Ibnu Hajar itu masih tetap bersemangat belajar. Jadi kalian ini ya harus tetap semangat belajar walaupun belum bisa. Yang penting kalian jangan malu bertanya ya. Belajar itu tidak mengenal umur ya, tidak mengenal usia. Kecil sampai tua pun juga masih kita wajib untuk belajar. Paham ya? Tetap semangat ya. Walaupun menurut kalian pelajaran matematika itu susah, tetapi kalian harus tetap semangat, memotivasi diri untuk tetap belajar. Baik ya. Sekarang kita membahas tentang relasi dan fungsi. Di sini Ibu akan mengadakan pretest dahulu ya. Silakan nanti disilang di lembar yang Ibu bagikan ini ya. Silakan diisi, langsung diisi aja. Ini buat pretest. Pretest itu adalah untuk melihat kemampuan atau kesiapan belajar kalian ya. Ya, langsung diisi di sini, kasih nama ya. Boleh sambil dekat videonya, boleh sambil jalan dekat. Kalau Pak sambil jalan-jalan kalau Pak ya. Ya, langsung diisi. Ayo langsung diisi. Kondisinya di atas ya, yang dibagikan langsung aja, silakan dicetak. Cek yang video aja, yang dibaca. Silakan. Ya.
Baik, terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan soal tugasnya ya. Sekarang lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan bertunggal. Misalnya ada 3, kalian nanti harusnya bisa menyelesaikan dengan tepat tentang relasi dan fungsi dengan diagram panah, terus diagram kartesius, himpunan pasangan bertunggal. Yang berikutnya kita simak bersama ya video. Bersamanya silakan dicatat ya. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai manusia papan refusi. Apa itu refusi? Yaitu relasi dan fungsi. Secara sederhana, relasi adalah ketika sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan antara dara asal yang disebut dengan pemain dan pihak lawan yang disebut dengan podomai. Sedangkan fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah kawan. Lebih jelasnya nanti langsung Ibu jelaskan ke papan refusi. Di sini Ibu mempunyai 2 soal, yaitu soal yang pertama mengenai relasi, yang selanjutnya mengenai fungsi. Soal relasi. Ada 4 orang anak, yaitu Mita, Angga, Yuni, dan Reno. Mereka membahas perihal makanan kesukaan. Mita memiliki makanan kesukaan yaitu soto dan bakso. Angga memiliki makanan kesukaan yaitu bakmi. Yani memiliki makanan kesukaan pizza dan bakso. Sedangkan Reno memiliki makanan kesukaan rendang. Nyatakan soal tersebut ke dalam media papan relasi. Berdasarkan soal tadi, ada Mita, Angga, Yani, dan Reno. Nama-nama orang kita sebut dengan A. Yang selanjutnya ada nama makanan yaitu soto, pizza, bakso, bakmi, rendang. Kita sebut dengan B. Di mana si Mita tadi menyukai soto dan bakso. Di sini kita tarik panah Mita, soto dan bakso. Angga di situ mempunyai kesukaan makanan yaitu bakmi. Yani mempunyai kesukaan makanan pizza dan bakso. Pizza dan bakso. Kemudian Reno memiliki kesukaan makanan yaitu rendang. Berdasarkan soal tadi dapat kita lihat di situ main daerah asal. Sedangkan B ada soto, pizza, bakso, rendang adalah untuk main. Ada hubungan relasi tersebut yaitu makanan kesukaan. Lanjut soal yang kedua yaitu mengenai fungsi. Di sini ada soal ada 3 orang anak yaitu Intan, Titan, dan Kayla. Mereka membahas perihal makanan. Intan memiliki kesukaan yaitu burger. Intan memiliki makanan kesukaan mie ayam. Kayla memiliki
kita menyukai burger, kita tarik anak, kita dipasangkan dengan makanan kesukaan yaitu burger. Yang selanjutnya kita itu menyukai makanan mie ayam, dan yang terakhir Kayla yaitu menyukai spaghetti. Berdasarkan papan relasi dan fungsi tersebut sudah bisa dilihat sangat jelas ya, di mana fungsi itu daerah asal itu memilih satu di daerah kawan, sedangkan relasi di sini yaitu himpunan daerah asal itu boleh memilih lebih dari satu di himpunan daerah kawan. Baik, terima kasih. Silakan belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi di situ Ibu memaparkan sebuah video materi yaitu tentang relasi dan fungsi. Udah, Bu. Apa saja? Apa relasi tadi? Hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan itu bisa jadi makanan kesukaan, bisa hobi dari ya, ataupun apa namanya, kalau bilangan itu 2 kalinya dari himpunan itu bermacam-macam ya, relasi itu, hubungan itu ada banyak macamnya. Di situ tadi kalian yang harus diperhatikan yaitu penyajian relasi tadi kan ada diagram mana, diagram kartesius, dan hubungan pasangan berulang. Nih ya, tadi sudah dijelaskan dalam bentuk video. Sekarang di sini ya, Ibu jelaskan lagi agar kalian lebih paham. Nah, di situ tadi kan ada 4 orang anak, yaitu Mita, Anggayani, dan Reno. Mereka membahas perihal makanan kesukaan. Mita memiliki makanan kesukaan soto dan bakso. Angga memiliki makanan kesukaan yaitu bakmi. Yani memiliki makanan kesukaan pizza dan bakso, sedangkan Reno memiliki makanan kesukaan rendang. Kalau dinyatakan dalam bentuk diagram itu ada 3 cara. Di sini kita bahas yang pertama mengenai diagram panah ya. Diagram panah berarti relasinya itu, hubungannya itu adalah makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Kita menyukai 2 makanan, soto dan bakso. Angga menyukai bakmi, Yani bakso dan pizza. Sedangkan Reno yaitu menyukai apa? Rendang. Itu diagram mana? Yang berikutnya diagram kartesius. Di sini tinggal kita menarik titik saja ya. Tadi Mita senangnya soto dan bakso. Ibu ingatkan kembali kalau diagram kartesius itu yang pertama ini kalau dalam bentuk angka, misalkan nanti relasinya setengah dari misalkan ya. Kalau dalam bentuk angka di sini angka terkecil, semakin ke kanan angka yang terbesar. Kalau yang tegak ini berarti juga ya, di sini semakin kecil semakin ke atas nilainya semakin besar. Jangan terbalik seperti itu ya. Yang terakhir yaitu diagram himpunan pasangan berurutan. Kita tinggal menjodohkan saja, menuliskan. Mita tadi kan hobi dengan soto, Mita hobi dengan bakso juga, ya kan ya? Angga dengan bakmi, Yani hobi pizza, Yani hobi bakso juga, dan Reno hobinya rendang. Dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada? Ada yang belum paham? Silakan, kalau apa tanya. Paham nggak? Paham? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan ya. Nanti di sini ibu bagi kelompok.
dibuka di situ ya. Yang biasanya itu kan ada di sini di situ cara ngajarannya ya. Ambil kertas dibukukan ya, satu kelompoknya satu. Di sini silakan dibaca soalnya dan dikerjakan ya. Kalian setiap kelompoknya itu terserah mau pilih penyelesaiannya dengan diagram, panah, kartesius, atau himpunan pasangan berurutan. Terserah mau jawabnya memakai apa dalam kelompok tersebut. Ya, paham? Kelompok 3 bagaimana? Ayo dikerjakan kelompok 3 sini. Di sini kan ada relasi dan fungsi. Di sini ada himpunan A, Jawa Timur dan Jawa Barat. Terus di sini yang B ada Surabaya, Serang dan Bandung. Relasinya apa kalau ada Banten, Surabaya, Jawa Barat, Bandung? Berarti apa itu? Nah, berarti nanti di sini relasinya adalah kalian boleh memakai diagram panah, kartesius atau himpunan pasangan berurutan. Hasilnya relasinya itu adalah yang kedua. Di sini ada orang, ada makanan, berarti itu apa? Hobi makanan atau kesukaan makanan, bukan ya? Boleh kesukaan makanan. Ayo dikerjakan, gitu ya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Pertama itu kami dari kelompok 1 mau mendiskusikan dengan kami. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 ini menjawabnya memakai apa? Apakah diagram panah, kartesius atau himpunan pasangan berurutan? Diagram panah. Oh ya, baik, silakan diagram panah. Udah dituliskan di papan tulis. Itu kan ada 2 soal ya. Ya, silakan. Ngotir dah coba. Kesel. Aku mah
Ini cocok. melihat menilai kemampuan kalian di materi relasi dan fungsi. Sebelum Ibu mengasih soal tersebut, Ibu berharap semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Pada hari ini kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam mengikuti pembelajaran tentang relasi dan fungsi? Apa tadi? Tadi kan Ibu waktu di video menjelaskan kalau relasi itu nilainya bla 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 bla. Apa masih ingat? Nggak ingat? Dan fungsi itu tadi memberinya tepat satu, masih ingat? Nggak ada yang ingat? Nah, terus tadi yang 5 apa, yang 5 apa? Baik ya, sekarang perhatikan. Nanti Ibu minta salah satu siswa untuk mengulangi kembali kesimpulan yang Ibu berikan ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu untuk relasi itu intinya itu boleh memilih lebih dari satu. Kalau fungsi itu memilihnya harus tepat satu, nggak boleh double. Contohnya nih, kalau ini tadi adanya di diagram mana? Ini kan mereka kan ada yang double. Berarti ini disebut apa? Relasi. Kalau fungsi misalkan Minta memilihnya hanya soto, Angga memilihnya hanya bakso, Yani hanya memilih bakso, Reno hanya memilih rendang. Intinya himpunan A ini tidak boleh double memilih di himpunan B. Itu adalah fungsi. Relasi itu boleh memilih lebih dari satu. Seperti itu ya. Coba diulangi lagi, Ruli. Apa kesimpulannya? Relasi tadi apa? Ruli? Relasi itu intinya apa? Ya, apa itu Ibu? Nah, ya. Terus kalau fungsi, fungsi sendiri tadi apa? Tidak boleh memilih lebih dari satu. Baik ya, apa namanya pembelajaran kita pada hari ini? Menurut kalian, perasaan
Wah, Bu Pepri, bagaimana Bu Pepri? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya Ibu, tadi sudah kita menyaksikan Bu Pepri melakukan pembelajaran ya. Gimana Ibu? Perasaan Ibu sekarang bagaimana? Perasaannya lega ya, Bu, karena Ya. sudah melaksanakan pembelajaran. Ya. Dan di situ kan sudah banyak aktivitas berkolaborasi Iya, dengan dengan siswa. siswa. Dan kita itu kan tahu kekurangan kita nantinya kan dengan Iya. kita nanti kekurangannya itu seperti apa gitu. Iya, Sudah betul. lega, sudah terlaksana ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu nih tujuan pembelajaran Ibu tadi di kelas sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah dalam pembelajaran tadi sudah Iya. tercapai ya Bu, Iya. tujuannya yaitu peserta didik di situ mampu menyajikan relasi dan fungsi dengan Iya. diagram Nah, panah, iya. diagram kartesius dan Iya. hitungan pasangan berurutan. Baik. Jadi ya Bu, kita sedikit mengulas dari indikator yang Ibu sampaikan kemarin ya. Jadi bahwa indikatornya kan siswa itu berani ya Bu ya ke depan, mungkin yang menyajikan apa itu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Jadi indikator ini tadi gimana, siswa itu sudah berani maju untuk membuat sesuai perintah dari tujuan pembelajaran Ibu tadi atau belum, apa gimana? Sudah Bu, siswa sudah maju setiap kelompoknya. Iya. Di situ mereka sudah menyajikan, Iya. kelompok 1 tadi menyajikan dengan hitungan pasangan berurutan, Iya. kelompok 2 dengan diagram kartesius, dan Iya. kelompok 3 dengan diagram panah. Wah, berarti indikatornya juga sudah tercapai ya Bu ya. Bagus sekali. Kemudian Bu, kira-kira ini untuk kedepannya Ibu ingin mengembangkan lagi di bagian mana Bu? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, Iya. untuk metode pembelajarannya saya harus mulai menggunakan metode yang bervariasi ya Bu, Iya. karena Agar siswa agar siswanya lebih menarik ya, tertarik betul. dalam pembelajaran, lebih Iya. termotivasi, dan nanti kan kalau sudah tertarik, termotivasi, pasti dia semangat dan hasilnya juga Lebih baik. meningkat ya Bu. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan nanti ke depannya tercapai juga ya Bu ya. Baik Ibu, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kolaborasinya. Saya ucapkan terima kasih. Baik. Sama-sama Bu, Iya. terima kasih. Ya. Sukses ya Bu. Terima kasih.